tersambung dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pak Muhadjir Effendi. Selamat siang, Pak Muhadjir. Selamat siang. Apa Selamat langkah siang. Anda terkait hal ini yang sudah menjadi perhatian dunia karena menewaskan banyak ratusan orang, Pak Menteri? Ya tentu, karena ini saya kira tragedi atau insiden sepak bola yang banyak menelan korban, yang mungkin nomor 2 ya. Saya kira ini kita harus prihatin dan kita sudah cek di lapangan untuk siapa yang sakit dan berapa jumlah korban dan langkah-langkah berikutnya, terutama untuk menyelesaikan masalah korban ini, dan nanti baru berikutnya kita akan lakukan tahap-tahap yang lain, termasuk kemungkinan investigasi terhadap kasus ini. Investigasi yang akan dilakukan Pak Muhadjir, ini sudah sesuai koordinasi Anda dengan komunikasi Anda dengan Pak Menpora, Pak Jokowi, dan Pak Mahfud MD sejauh ini? Ya, sudah arahan Presiden kan sudah jelas ya. Jadi tentu saja kita sangat prihatin dan menyesalkan kejadian ini sesuai dengan pernyataan Pak Presiden. Kemudian Presiden juga meminta supaya diinvestigasi sungguh-sungguh dan harus ada pihak yang bertanggung jawab, dan yang berikutnya yaitu untuk saat ini sementara kompetisi sepak bola Presiden minta untuk diberhentikan dulu. Untuk pertanggungjawaban pemerintah, biaya pengobatan seperti apa, penanganannya seperti apa juga Pak Menko? Ini saya tadi sudah bersama-sama Bu Gubernur dan juga Kapolda, Pangdam meninjau ke lokasi rumah sakit yang sekarang ada yang korban. Bahkan tadi ada beberapa korban susulan karena di rumah semula merasa sehat tapi ternyata sampai di rumah baru terasa kalau dia sakit. Dan sudah kita sepakati, kita putuskan bahwa semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah. Baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian juga santunan tadi dari Provinsi Jawa Timur akan memberikan santunan baik kepada mereka yang meninggal, ahli waris, maupun kepada yang korban luka, korban cedera. Kemudian dari pemerintah daerah juga begitu, pemerintah Kabupaten Malang sudah memutuskan nanti juga akan memberikan santunan kepada mereka yang meninggal maupun yang cedera. Ini saya sedang koordinasi dengan pemerintah daerah yang lain, yang warganya juga jadi korban, untuk juga supaya membuat kebijakan yang sama. Dan untuk pemerintah pusat, saya sudah minta Bu Mensos juga sama, nanti pemerintah pusat akan memberikan santunan kepada mereka yang jadi korban. Ya, kalau Anda sudah terjun langsung, memantau langsung Pak Menko soal korban yang tengah dirawat tentunya, apa keluhan yang mereka utarakan ke Anda sehingga pemerintah juga harus ambil tindakan, santunan sudah menjadi jaminan, Pak Menko? Rata-rata mereka korban karena jatuh dan juga ada yang terinjak, dan yang meninggal saya lihat salah satu penyebab kematian adalah karena dia diinjak-injak oleh penonton yang lain karena mereka terjadi escape ya, terjadi kekacauan menuju ke arah pintu keluar terutama ketika pihak kepolisian menggunakan gas air mata itu kemudian terjadi kekalutan dan pada mereka mencari pintu keluar. Nah, disitulah terjadi kerumunan yang tak terkendali dan ada yang terinjak dan sebagian meninggal itu. Baik, kalau Anda menunggu laporan dari tim Anda, apakah ada yang terdapat balita atau anak-anak dalam peristiwa ini, dan mungkin tenggat waktu berapa lama ya untuk investigasi yang akan dilakukan oleh pihak Anda, Pak Menteri? Secepat mungkin. Tadi saya sudah melihat juga foto-foto korban di rumah sakit. Saya bisa pastikan masih ada korban yang remaja lah ya, status remaja, tapi bukan anak-anak. Kalau anak-anak kayaknya tidak ada. Kalau perempuan gimana? Yang sebagian adalah remaja, usia remaja. Tidak ada perempuan ya di sini ya berarti? Ada. Berapa orang ya? Perempuannya ada. Saya pastikan ada.
dipastikan berapa ada. jumlahnya saya belum rinci. Anda harus tunggu laporan ya. Pak Menteri, seperti tadi yang saya Dari tanyakan. sekarang korban yang tercatat 130 dan yang 19 masih belum teridentifikasi. Sekarang sedang dikumpulkan jenazahnya di Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Provinsi, sambil menunggu nanti ada pihak ahli waris atau pihak keluarga yang melakukan klaim. Baik, Pak Menteri, seperti yang saya utarakan tadi ke Anda, berapa lama waktu yang Anda butuhkan pihak Anda untuk investigasi terkait hal ini? Investigasi kan bukan wewenang saya sebagai Menko PMK kan terutama untuk menangani tanggap insiden ini ya, sehingga kita selesaikan dulu siapa yang menjadi korban ini, yang meninggal juga harus segera tuntas disesuaikan dengan prosedur penanganan jenazah, baik menurut agama maupun menurut kasus yang terjadi. Kemudian yang tidak kalah penting juga saya akan perhatian betul kepada mereka yang sedang dirawat, termasuk kita masih mencari lagi mereka-mereka yang sebetulnya sakit tapi mungkin belum ada keinginan untuk masuk ke rumah sakit. Dan yang lebih penting lagi menurut saya ya harus ada jaminan bahwa setelah ini tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa. Baik, kalau pantauan Anda untuk evakuasi dari para pemain sepak bola bagaimana ya di lapangan, Pak Menteri? Saya belum sampai ke sana. Jadi yang jelas kejadian itu ketika para pemain sudah keluar dari lapangan. Dan harus dicatat bahwa ini penonton hanya penonton dari pendukung Arema saja. Jadi dari pihak lawan yaitu Persebaya tidak ada. Sudah dipastikan jadi tidak ini ada dari korbannya, Persebaya. korban insiden ini adalah hanya penonton Aremania. Ya. Baik. Kita bisa bayangkan kalau seandainya dua-duanya boleh nonton, mungkin bisa lebih, tidak bisa dibayangkan itu kejadiannya. Baik, terima kasih Pak Menko PMK, Pak Muhadjir Effendi, waktunya dengan CNN Indonesia Breaking News. Kami tunggu langkah-langkah dari Anda untuk penanganan korban. Selamat siang selalu Pak Menteri. Terima kasih.